Kenapa? Penggunaan transplanter ini efisiensi penggunaan tenaga kerja. Penggunaan traktor juga mengurangi tenaga kerja dalam pengolahan tanah. Begitu juga penggunaan di dalam common harvester alat panen juga mengurangi tenaga kerja. Sekaligus meningkatkan produktivitas. Karena pemerintah muara akhirnya itu adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani sehingga produktivitas dan efisiensi harus ditempuh, sehingga semua langkah-langkah pemerintah untuk mencapai produktivitas kesejahteraan petani harus menerapkan alsintan, penerapan varietas unggul baru, juga yang lainnya pengolahan HPT secara terkendali, tentunya peningkatan indeks pertanaman. Peningkatan pertanaman ini yang intinya itulah air yang tersedia. Oleh karena itu program pemerintah, program embun dan irigasi senantiasa dijalankan sampai sekarang dan sudah banyak yang kita lakukan. Alhamdulillah atas nama pemerintah Kabupaten Gresik dan rakyatnya yang jumlahnya 1.336.000 kami menyampaikan terima kasih, memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang memberikan perhatian kepada para petani dan Bapak Menteri Pertanian yang saat ini beliau datang, Bapak Dr. Syakir bersama Bapak Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Pak Viva Yoga Mauladi Doktor juga ya. Alhamdulillah selama ini pemerintah Kabupaten Gresik memberikan perhatian kepada para petani sudah cukup bagus. Nah, dengan adanya bantuan saat ini insya Allah yang beliau bawa transplanter dan yang kedua bibit unggul ya, varietas Inpari itu, Inpari 30, saya yakin insya Allah kalau selama ini Kabupaten Gresik dapat surplus beras kurang lebih sekitar 128.000 ton, maka dengan ini nanti insya Allah akan bisa ditingkatkan sampai 150.000 ton beras per tahun ya. Ya, kami dari Komisi 4 DPR RI mendorong agar proses mekanisasi pertanian untuk pengembangan teknologi dan inovasi pertanian bisa berjalan secara akseleratif. Dan dari pihak Kementerian Pertanian sudah mengupayakan agar pengembangan teknologi dan inovasi pertanian itu sangat bisa membantu kepada para petani untuk mempercepat proses dan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sekalian yang berbahagia, teriring syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, tepatnya pada hari Jumat, tanggal 21 Juli tahun 2017, bertempat di Desa Ketapang Lor, Kecamatan Ujung Pangkal, Kabupaten Gresik, kita dapat hadir bersama dalam acara Gerakan Tanam Padi Jajar Legowo bersama Kepala Balitbangtan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, dan Wakil Bupati Gresik. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada kesempatan siang hari ini, sambutan selamat datang yang akan disampaikan oleh Wakil Bupati Gresik pada Bapak Dr. Haji Muhammad Qasim MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi dawil fadli wal wafa, amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim, para kiai yang kita hormati dan kita banggakan bersama, Bapak Syakir, Bapak Dr. Syakir, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk Pak Dr. Syakir. Bapak Dr. Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Tepuk tangan untuk beliau. Ada Pak Haris
ada Pak Sandy dari Jawa Timur, luar biasa. Saudara-saudara saya, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Bapak Ibu sekalian, Indonesia itu merupakan negara besar. Penduduknya nomor 4 sedunia. Sesudah Cina, India, Amerika Serikat, juara keempatnya yang manaan itu Indonesia. Tepuk tangan ya. Semakin banyak jumlah penduduk, otomatis ketahanan pangan itu menjadi pilar yang pokok. Dengan ketahanan yang kuat, insya Allah itu menjadi jaminan stabilitas nasional dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, budaya, dan keamanan. Maka pemerintah pusat, provinsi, kabupaten berusaha secara maksimal agar ketahanan pangan itu betul-betul terjaga. Dengan apa? Dengan meningkatkan produktivitas pertanian. Peningkatan produktivitas pertanian ini mutlak. Makanya dari Jakarta, modernisasi pertanian, mekanisasi pertanian itu terus-menerus digelontorkan, terus-menerus digerakkan. Nah, saat ini Bapak Ibu sekalian, tadi bersama-sama Bapak Dr. Syakir, Bapak Dr. Viva Yoga Mauladi bersama saya melakukan mekanisasi pertanian dalam bentuk sistem menanam padi jajar legowo dengan menggunakan transplanter. Tepuk tangan untuk beliau. Alhamdulillah, dengan penanganan seperti itu kata beliau tadi, maka insya Allah akan semakin cepat, hasilnya maksimal, tenaganya tidak perlu banyak orang, nanti ada traktor dan lain sebagainya. Mekanisasi pertanian ini mutlak kita perlukan supaya produktivitas para petani, terutama yang berhubungan dengan padi, yang berhubungan dengan jagung, yang berhubungan dengan kedelai, itu ada peningkatan yang luar biasa. Beliau hadir bukan hanya membawa transplanter, beliau juga membawa bibit unggul. Beliau datang tempo hari sudah menyampaikan bibit yang menghasilkan setiap hektar sekitar 6 ton. Saat ini beliau membawa bibit yang lebih unggul, varietas Inpari 30, tidak tanggung-tanggung. Beliau saat ini membawa 0,5 ton. Tepuk tangan ya. Nah, melalui bibit unggul dengan penanaman yang bagus, pemeliharaan yang bagus, maka insya Allah nanti hasilnya setiap hektar itu tidak kurang dari 9,6 ton. Alhamdulillah, sebelumnya itu hanya kisaran 7 ton. Jadi setiap hektar ada selisih tambah 2,6 ton. Kalau diuangkan itu kata Pak Agus kisaran 7,5 juta sampai 8 juta. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, Pak Syakir, Pak Viva Yoga Mauladi, warga kami di Gresik ini luar biasa. Selama ini Gresik sudah menjadi penyumbang Jawa Timur untuk memberikan jaminan. Jawa Timur ini memiliki surplus beras kurang lebih 5,2 juta ton, dan dari Gresik itu kurang lebih 128.000 ton beras. Tepuk tangan ya. Pak Yoga. Sini Pak, sini Pak. Inpari. Mas, Ya. Oke. Inpari 30 ya? Selamat Mas, selamat 30. Alhamdulillah. Sini Pak. Sakit. Sini Pak. Pak Sakit. Tahan, Mas Sakir. tahan Pak. Viva. Kering panen 8-9 meter. 8-9 ton. Pupuknya kurang. Pupuk apa? Pak, NPK. sini Pak. NPK ya. Nanti disiapkan, ada punya pabrik pupuk di sini. Lanjut. Mundur lagi. Mundur lagi. Mantap.
Mundur. Siap. Sini Pak. Sini Pak. Sini. Ini telurnya harus ada nih sini. Oh ya. Lihat bawah sini Pak. Sini Pak. Kanan. Sini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Dr. Syakir, Ketua Badan Litbang Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Nah, sampun rawuh datang Desa Ketapang Lor, Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Tepuk tangan buat Pak Syakir. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah hadir juga Bapak Wakil Bupati, Bapak Kosim. Tepuk tangan buat Pak Kosim. Pak Kosim niki guru SMA kula Bu, Bapak. Jadi rumiyin kula sekolah datang SMA 2 Lamongan. Pak Kosim niki guru teladan lan guru idola para remaja. Soalnya gak iso tuwek-tuwek Pak. Jek enom ae. Prinsipe tempe diiris mengos, kacek selawe milih sing brengos. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, Pak Kades, alhamdulillah pada siang menjelang sholat Jumat ini kula lan panjenengan sedaya bisa hadir saged rawuh di acara ini dalam keadaan sehat walafiat atas ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya karena masih diberikan kepercayaan saking masyarakat Gresik lan Lamongan dados wakil panjenengan di DPR RI. Sekarang saya di Komisi 4 bermitra dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Urusan Logistik ngurusi soal pangan. Nah, DPR bersama dengan pemerintah telah berkomitmen bagaimana program-program pemerintah menika saged mensejahterakan seluruh petani di Indonesia. Oleh karena itu, seluruh program-program pemerintah melalui Kementerian Pertanian adalah dalam rangka untuk memberdayakan, melindungi, mensejahterakan petani, termasuk petani di Gresik. Kaping kalih, Pak Kades, kelompok-kelompok tani, panjenengan menika niku butuh nopo, tinggal sebut kemawon. Gira, enak toh? Iya. Mau butuh apa, tinggal nyebut. Mumpung ada Pak Syakir. Mumpung ada Pak Syakir. Nanti Pak Syakir saya minta harus direalisasikan. Ketiga, benih, bantuan benih, bantuan pupuk subsidi itu adalah untuk petani. Hal yang berbunyi subsidi, subsidi benih, subsidi pupuk bukan barang yang dijual belikan. Tidak boleh dijual belikan. Nanti kalau dijual belikan bisa kena tindak pidana, bisa ditangkap polisi. Nah, saya tadi kok merasa agak kaget, di sini ada pabrik Pak Kosim, tetapi masih kurang 70% pupuk NPK ya. Padahal menurut data NPK di Kabupaten Gresik ini sudah ada subsidi pupuk NPK 12.000 ton. Ngeten mawon. Mangke dari
Dinas Pertanian koordinasi dengan UPT dan kelompok-kelompok tani di desa-desa mana saja yang kekurangan NPK, berapa luas tanamnya, berapa hektar. Selain NPK butuh nopo malih, nanti langsung disampaikan kepada saya, kepada Pak Kosim atau langsung kepada Pak Sakir. Nanti kita akan langsung koordinasi dengan PT Pupuk Indonesia. Singkat toh, biar cepat terselesaikan agar Gresik, petani Gresik tidak lagi kekurangan pupuk. Cocok ya? Nah, pokoknya kalau ada Kementerian Pertanian datang dimanapun, segala urusan harus cepat selesai. Kalau tidak cepat selesai nanti malah jadi masalah. Mumpung ada Pak Sakir di sini, ada saya, ada Pak Kosim, hal-hal yang menjadikan masalah di pertanian di Gresik harus cepat diselesaikan. Kebutuhan NPK kurang berapa ton, di desa mana, di kelompok tani mana, nanti dilaporkan untuk segera koordinasi dengan PT Pupuk Indonesia. Begitu juga untuk bantuan benih jagung, benih padi, terus Bapak mawon, panjenengan ingkang butuhaken saged ngendikan ke Pak Sakir. Nah, yang terakhir, Bapak kula niki guru, nggih. Guru miyin dados kepala Alia Negeri Bunga. Jadi separone nggih kula niki tiyang Gresik, Pak Kosim. Guru miyin sering kula datang ten Bunga niku. Jadi Gresik Lamongan juga sudah dekat sekali, sudah bukan orang lain. Jadi kita berharap agar seluruh petani Ketapang Lor di Ketapang Lor ini bisa terpenuhi semua kebutuhannya, ya? Setuju ya? Nanti kalau sudah terselesaikan semuanya, harapan kita bisa menambah income, pendapatan bapak-bapak, ibu-ibu sedoyo, dan bisa mensejahterakan keluarga, bisa menyekolahkan anak dengan baik, dan hidup lebih rukun, lebih bahagia, lebih sejahtera. Oke, cukup semantan saking kula, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 4 DPR Republik Indonesia, Putra Daerah Gresik, Pak Dr. Viva Yoga. Kita berikan aplaus beliau. Beliau baru tidur semalam jam 2 malam. Jam 3 sudah ke bandara demi untuk masyarakat petani Gresik. Hormati Wakil Bupati Gresik, Pak Dr. Andes Muhammad Kosim. Beliau ini perlu difotokopi di Indonesia karena umaro dan ulama. Jadi ini beliau ikhtiarnya pasti meniti kehidupan suratan mustaqim, sehingga bukan hanya sukses di dunia tetapi selamat di akhirat. Kita perlu memperbanyak kopi-kopinya di Indonesia beliau ini. Hormati Kepala Dinas Tanaman Pangan, ada Pak Kasdi, Dinas juga berapa yang hadir pada pagi hari ini. Puji dan syukur kita panjang layur Rabi tidak henti-hentinya seiring hembusan nafas, karena pagi ini bisa kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggenggam dunia akhirat, bisa kita suari silaturahim hadir di kecamatan ini. Apa yang dilakukan hari ini adalah bagian program pemerintah.
bahwa sekarang ini alhamdulillah dengan kerja keras kita semua, termasuk tentunya kerja keras yang banyak dicurahkan oleh petani, tentunya petani Gresik, sehingga Indonesia tidak mengimpor beras sampai hari ini oleh 2 tahun. Dan hari sekarang juga kita menyetop impor jagung. Kita juga sudah tidak mengimpor bawang merah. Dan insya Allah 2 tahun ke depan kita tidak impor juga bawang putih dan kedelai. Semua bisa terwujud ini karena semua kerja keras, ikhtiar yang tidak henti-hentinya, dan doa dari semua masyarakat petani termasuk yang ada di Gresik ini. Tentunya program pemerintah yang kita lakukan ini, kita sudah mencanangkan modernisasi pertanian, bantuan bibit unggul, ya kan, usaha tani Jarwo Super, penggunaan transplanter, dan semua bantuan pemerintah ini tentunya terkucur akibat karena dorongan dukungan yang penuh dari Komisi 4 DPR Republik Indonesia yang di dalamnya ada putra Gresik, Pak Vivayo. Dan beliau memikirkan seluruh Indonesia, tapi setiap ketemu Pak Sakir, ojo lali Gresik. Saya kemarin ini ke Bangka Belitung, beliau telepon, Pak Sakir, di mana? Bangka Belitung. Pokoknya besok ke Gresik. Jadi semalam saya jam 1 malam tiba di Surabaya. Dan beliau lebih lagi, karena jam 2 baru tidur, bulan Ramadan, jam 3 sudah meninggalkan rumah ke bandara demi untuk petani dan masyarakat. Jadi kita perlu juga mengkopi wakil-wakil DPR kita kayak Pak Vivayoga ini. Ini adalah permatanya Bapak di DPR. Jadi harus dijaga permata ini, karena ini akan mewujudkan kesejahteraan, memperjuangkan untuk kemaslahatan masyarakat petani. Ya, itu kami sampaikan. Jadi ini beberapa bibit tadi, kalau beliau mengatakan menugaskan kita ke pemerintah bawa bantuan, ya kita pasti membantu. Kalau tidak, kita bahaya kita. Jadi itu kalau ada apa-apa, kita ada di Jawa Timur BPTP. Saya perkenalkan Pak Dr. Sandy ini, beliau juga dari Jawa Timur. Nah, kalau ada apa-apa, Bapak Ibu hubungi yang bersangkutan. Catat nomor teleponnya, bentuk perlu bibit, perlu dibina. Nah, tadi dibantu tadi ayam, itu ayam kampung, KUB ayam kampung, tapi setiap hari bisa bertelur. Ayam kampungnya ini, setiap hari. Dan setiap, ya 2 kali mungkin. Yang tadi yang mengusulkan itu aja lah ya 2 kali. Jadi kita bantu semua itu adalah paritas unggul. Ibu, demi semua muara akhirnya pembangunan pertanian Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani, termasuk merek impor itu nawaitunya adalah untuk kesejahteraan petani. Jadi semua apa yang kita lakukan ini adalah untuk kesejahteraan petani, tapi bisa terwujud kalau ada semua dukungan kerja keras kita semua, termasuk yang ada di Gresik ini. Dan saya berterima kasih pemerintah daerah Gresik sangat mendukung, sangat memperjuangkan masyarakatnya, sehingga Taman Teknologi Pertanian Indonesia, Kementerian Pertanian, hanya ada 26 dibangun Indonesia Taman Teknologi Pertanian. Salah satunya adalah ada di Gresik, karena itu adalah dukungan Pemda dan rekomendasi dari Pak Vivayoga. Jadi itu yang kami sampaikan. Terima kasih Pak Wakil Bupati. Yang Umar Ulama, saya juga ingin berkeinginan juga mengikuti beliau. Jadi mungkin ini hari Jumat pas, kalau malam Jumat semalam saya pergi berguru ke rumahnya beliau, tapi saya datangnya baru pagi deh. Baik, itu yang kami sampaikan. Semoga semua kita yang ada di sini tetap dalam lindungan dan bimbingan yang Maha Kuasa, sehingga senantiasa kita diberi kemampuan untuk menjalani kehidupan dan bermuara ke akhirat berada di sisinya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah, 1, 2, Abah, Selanjutnya penyerahan cenderamata dari pemerintah Kabupaten Gresik diserahkan oleh Wakil Bupati Gresik kepada Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Bapak Dr. Vivayoga Mauladi.
Satu lagi. Ya, berikutnya cenderamata akan diserahkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Andi Muhammad Syakir, diserahkan oleh Bapak Wakil Bupati Gresik. Baik, penyerahan selesai, selanjutnya kami persilakan untuk kembali ke tempat.